Halo guys, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Chelsea yang mana baru saja menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer. Setelah sekian lama, Chelsea menunjuk head coach di era kepemimpinan Bluko atau di era kepemimpinan Todd Boehly. Akhirnya untuk pertama kalinya Xabi Alonso akan menjabat sebagai manajer. Banyak yang bilang apa sih perbedaan dari head coach dan manajer? Memang ini tidak dijelaskan secara eksplisit di apa ya di jurnal ataupun di keterangan yang ada di penjelasan ataupun guidebook seperti apa itu manajer atau head coach. Namun lebih jelasnya ataupun singkatnya dan beberapa orang yang beberapa menjabarkan mengatakan kalau head coach ini dia lebih bertanggung jawab terhadap melatih lalu juga bagaimana tactical dan juga bagaimana ia mengatur ruang ganti pemain yang ada. Sedangkan untuk manajer ia lebih mengatur seperti kontrak, lalu juga pemilihan pemain dan juga beberapa detail-detail yang tidak hanya berada di dalam lapangan namun juga berkaitan dengan pemain dan juga beberapa apa ya day to day lah bisa dibilang ya. Jadi ia mengatur segala hal yang berkaitan dengan tim. Dan kalau misalnya kita lihat untuk manajer-manajer seperti Mikel Arteta ataupun Pep Guardiola saat pemain ataupun saat klub mendatangkan pemain baru biasanya ia ikut berfoto bersama pemain tersebut, sedangkan head coach biasanya tidak ikut berfoto ya, biasanya yang berfoto itu adalah dari direktur teknik ataupun dari presiden klub tersebut. Dan kali ini Chelsea mengambil langkah yang cukup berani. Dia mengatakan bahwa memiliki kepercayaan yang cukup penuh terhadap Xabi Alonso, mengatakan bahwa Xabi Alonso nantinya memiliki apa ya kewenangan yang cukup besar untuk memimpin Chelsea ataupun merombak skuad Chelsea yang ada saat ini. Dan prediksi saya nantinya di musim depan Chelsea akan melakukan perombakan pemain yang gila-gilaan seperti pada era Bluko saat pertama kali mengambil alih dari eranya Roman Abramovich. Mengapa hal itu terjadi? Karena kalau kita lihat selama 5 tahun ke belakang, Bluko cukup jor-joran apa bisa dibilang mengeluarkan atau menggelontorkan dana kepada Chelsea hampir 2 miliar euro 2 billion sorry 2 billion euro digelontorkan oleh Bluko. Namun prestasi yang didapatkan Chelsea paling mentok paling tinggi adalah FIFA Club World Cup. Sisanya kemarin baru saja gagal di FA Cup, di Premier League pun so far tidak terlalu bagus-bagus amat. Paling mentok, paling tinggi adalah 4 besar. Di Champions League pun tidak terlalu tinggi apa sih namanya performanya. Lalu juga membeli banyak pemain muda, namun banyak yang flop untuk musim ini saja. So far mungkin hanya Jorel Hato yang didatangkan dari Ajax yang agak lumayan. Sedangkan pemain seperti Jamie Bino Gittens, lalu juga Liam Delap, Garnacho tidak memenuhi belum ataupun ya mungkin belum lah kata lebih sopannya untuk ekspektasi. Belum lagi dalam beberapa musim terakhir mendatangkan Mikhailo Mudryk dengan harga yang hampir 100 juta euro. So kali ini di bawah Xabi Alonso, Bluko memberikan kebebasan bagaimana Xabi akan mendatangkan pemain, bagaimana Xabi akan mengatur ruang gantinya, tidak akan terlalu banyak intervensi seperti yang dilakukan pada era Maresca ataupun era Thomas Tuchel. Dan ya Chelsea tentunya akan banyak merombak pemainnya. Kalau kita lihat dari sisi goalkeeper, feeling saya sudah pasti hampir semua goalkeepernya ada akan cabut ataupun mungkin tidak terlalu aman. Pemain seperti Robert Sanchez dan Philip Jorgensen yang memang tidak terlalu konsisten di dalam 2 musim terakhir di Chelsea. Kali ini dalam lampu kuning, terlebih performa dari kiper muda Mike Penders yang dipinjamkan di Strasbourg cukup hebat, cukup lumayan, bahkan sampai dipanggil oleh tim nasional Belgia untuk di World Cup 2026 nanti. Itu mungkin akan menjadi pesaing berat utama dari kedua kiper tersebut. Dan untuk kiper backup bisa saja Gagas Slonina atau Teddy Sarmanlau salah satunya akan pergi. Untuk kiper backup sepertinya memang tidak terlalu dipusingkan oleh Xabi Alonso karena memang Chelsea memiliki akademi yang cukup lumayan sehingga jika perlu kiper ketiga pun bisa langsung nyomot dari Kepa Academy. Dan yang akan menjadi perhatian besar menurut saya dan akan dirombak besar-besaran
sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh Enzo Maresca di latihannya 6 bulan yang lalu, yaitu adalah lini belakang. Kalau kita lihat memang lini belakang Chelsea selalu menjadi masalah, dan bahkan kini Chelsea pun berada di posisi ke-9, tidak dapat berbuat banyak, tidak terlalu solid dalam bertahan. Cukup beruntung juga sebenarnya pada saat faktor World Cup dapat memenangkan gelar tersebut, mengalahkan PSG di final, dan kini praktis mungkin hanya pemain yang cukup aman di lini belakang adalah Levi Colwill yang baru cedera cukup lama, hampir 1 musim terakhir. Lalu juga ada Marc Cucurella dan juga Jorel Hato di sisi kiri. Lalu juga ada sang kapten Rich James dan mungkin Malo Gusto yang cukup aman posisinya. Sedangkan untuk pemain-pemain yang lain terbuka untuk dijual ataupun untuk meninggalkan klub tersebut. Di antaranya ada Wesley Fofana yang mengatakan, yang beberapa sumber mengatakan bahwa ia siap dilepas. Mamadou Sarr masih muda, ada kemungkinan bertahan, namun feeling saya mungkin akan dipinjamkan, tergantung bagaimana nanti di pramusim digunakan oleh Xabi Alonso. Benoit Badiashile mungkin tidak akan dipertahankan, begitu juga dengan Angkol Tosin. Sisanya sang pemain muda Jota Champong dan juga Exalisasi ya yang dipinjamkan di Aston Villa, meskipun cukup sering bermain atau lumayan bermain sepertinya dalam lampu kuning. Begitupun juga dengan Eren Anselmino yang tidak terlalu kelihatan saat dipinjamkan di Strasbourg. Ini lini belakang tentunya akan menjadi PR, mungkin ada sekitar 3-4 pemain feeling saya yang kemungkinan akan dijual ataupun dilepas oleh Chelsea, dan Chelsea harus mendatangkan pemain-pemain yang berpengalaman ataupun memiliki potensial yang cukup tinggi. Terlebih Xabi Alonso mengatakan bahwa nantinya kombinasi dari skuad Chelsea ini akan diisi oleh pemain yang berpengalaman dan juga pemain muda yang potensial. Dan perlu kita cermati bahwa kekurangan dari Chelsea dalam beberapa tahun terakhir ini memang kurangnya pemain berpengalaman, terutama dalam level Premier League. Dan tentunya ini akan menjadi catatan besar, take notes bagi Bluko dan kawan-kawan, bahwa memang itu hal yang perlu dibenahi, bahwa kita harus berinvestasi kepada pemain yang memang memiliki pengalaman, memang usianya tidak muda, tidak under 23 seperti yang kerap Bluko beli dalam beberapa tahun terakhir, namun setidaknya memberikan stabilitas ataupun memberikan balance bagi tim, terutama di lini belakang dan juga lini tengah. Lini belakang tadi sudah kita singgung beberapa. Kalau dari pemain yang akan datang musim depan, praktis hanya ada Disasi yang dipinjam West Ham yang dipinjam dari West Ham, bukan Aston Villa ya, dari West Ham. Lalu juga ada Aaron Anselmino yang memang tidak terlalu baik. Lalu juga ada pemain asal Brazil ya, Denner dari Corinthians under 20, yang feeling saya ini ada 2 opsi, kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain ataupun mungkin klub satelit Strasbourg, atau akan bermain di Chelsea under 23. Kita tunggu saja ke depannya. Dan sisanya untuk lini tengah, kalau kita lihat musim ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu kokoh, tidak terlalu tangguh. Di sini ada Moises Caicedo, Lavia, Esugo, Enzo Fernandez, Andre Santos, dan Cole Palmer. Sepertinya untuk lini tengah cukup aman, dan kemungkinan Romeo Lavia ya yang kerap cedera dan juga Dario Esugo mungkin akan dipinjamkan karena memang belum dapat menunjukkan performa terbaiknya, belum dapat bersaing di skuad utama Chelsea sehingga memerlukan menit bermain. Sedangkan itu Romeo Lavia, kalau saya lihat memang memiliki potensi, namun cedera kerap menjadi hambatan bagi dia. Kalau saya menjadi manajemen, kemungkinan akan menjualnya ya. Terlebih Chelsea akan mendatangkan pemain dari Strasbourg, klub satelitnya itu Valentin Barco, yang proses diskusinya ini sudah hampir 90% per transfer market, dan sempat dirumorkan juga oleh Fabrizio Romano bahwa Valentin Barco yang memang cukup versatile, bisa bermain sebagai bek kiri ataupun pemain tengah ataupun CAM, ini akan merapat ke Chelsea musim depan. Sedangkan untuk di musim depan tidak ada pemain tengah yang kembali ataupun bergabung sejauh ini. Dan ya mungkin di lini tengah Chelsea selain Valentin Barco akan menambah 1 pemain lagi. Kita tidak tahu siapa yang akan didatangkan oleh Xabi Alonso. Dan selain ini
belakang, lini depan juga menjadi catatan besar bagi Chelsea. Ada beberapa pemain yang memang perlu diberi kesempatan. Feeling saya pemain seperti Alejandro Garnacho, Jamie Bynoe Gittens, dan Estevao mungkin masih akan bertahan, masih akan diberikan kesempatan satu musim lagi, terlebih ketiga pemain tersebut baru bergabung musim lalu, usianya pun masih muda, masih under 21. So mungkin Xabi Alonso akan memberikan kesempatan lagi. Sedangkan itu Pedro Neto mungkin akan diberi kesempatan untuk mencari opsi klub baru, dan mungkin klub Arab mungkin ada yang mengambil karena kalau kita lihat market value-nya terlalu tinggi dan secara performance tidak terlalu oke, dan cukup sulit bagi Pedro Neto untuk menarik klub-klub besar Eropa ya, terutama Premier League ataupun klub-klub lainnya. Untuk Serie A mungkin harganya terlalu mahal, untuk La Liga opsi terbaik adalah Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid, dan sepertinya tidak tertarik terhadap Pedro Neto. Untuk top 6 ataupun yang bahkan berlaga di Liga Champions seperti Aston Villa ataupun Newcastle United nantinya, harga Pedro Neto pun tidak terlalu worth it, dan menurut saya opsi terbaik bagi Pedro Neto adalah pergi ke Saudi Arabia seperti Ruben Neves, pemain Portugal lainnya, ataupun mengikuti jejak dari Cristiano Ronaldo. Untuk opsi striker sepertinya Liam Delap diisukan akan hengkang di akhir musim, dan Joao Pedro sepertinya akan menjadi striker yang bertahan di Chelsea, dan Mark Yu ini juga masih 50-50, usianya masih muda 20 tahun, mungkin dapat dipertahankan. Dan kalau kita lihat di lini depan Chelsea akan banyak kedatangan pemain di bursa transfer musim depan. Ini yang sudah deal ya, belum yang mungkin masih akan dicari opsi lainnya. Diantaranya ada Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon yang masih 18 tahun, lalu juga ada Dastan Satpaev dari Khairat Almaty, klub asal Kazakhstan, dan juga ada Emmanuel Emega ya, kapten dari Strasbourg yang akan join musim depan. Ditambah masih ada pemain pinjaman yang kembali, yaitu ada Nicholas Jackson dari Bayern Munich yang sepertinya tidak akan kembali lagi ke Chelsea, dan juga Tyreek George dari Everton yang memang belum mendapatkan menit bermain yang cukup. Kalau ingin kita lihat opsi apa saja yang mungkin bisa didapat, kalau ngambil dari CV terakhir Xabi Alonso sepertinya akan sulit dari Xabi Alonso untuk kembali mengambil mantan pemainnya di Real Madrid, karena memang relasi ataupun hubungan dengan Real Madrid tidak terlalu baik. Kalau kita lihat di Bayer Leverkusen, klub Xabi Alonso sebelum Real Madrid, mostly pemain menurut saya yang cukup masuk dari profile Chelsea, di antaranya ada Edmond Tapsoba. Ini mungkin usianya sudah cukup tua bagi Chelsea, 27 tahun, pemain asal Burkina Faso yang menjadi andalan dari Bayer Leverkusen. Dan juga ada Ibrahim Maza, yaitu attacking midfielder asal Algeria yang masih berusia 20 tahun. Untuk sebagai kategori mungkin Ibrahim Maza masuk dalam kategori tersebut, namun berposisi yang cukup mirip dengan Cole Palmer, CAM. Apakah ini mungkin bisa menjadi opsi? Kalau berdasarkan harga dari transfer market ini sekitar 40 juta euro, namun feeling saya harganya kalau ingin dibeli bakal lebih mahal dari 50 juta euro. Dan kalau ingin kita melihat Strasbourg, ini opsi yang paling rasional, opsi yang paling mudah didapatkan oleh Chelsea. Banyak pemain muda berbakat, banyak pemain muda potensial, dan seperti Julio Enciso, lalu juga ada Diego Moreira yang sebelumnya pernah membela Chelsea namun dijual ke Strasbourg. Lalu juga Chelsea juga memiliki banyak riwayat pembelian dari Ligue 1, terlebih di sini pemain dari Ligue 1 ada Le Paul yang merupakan striker dari Rennes dengan top scorer 26 gol, ataupun Joaquin Panicelli. Namun sepertinya posisi striker dari Strasbourg sudah Emega saja. Esteban Le Paul dapat menjadi opsi jika nanti dilap cabut ya. Namun balik lagi semuanya tergantung terhadap Xabi Alonso. Feeling saya Xabi Alonso tidak akan terlalu terburu-buru untuk membeli pemain baru karena skuad Chelsea sudah cukup gemuk. Dia akan mengetes satu-satu bisa dibilang senyetel apa, sekuat apa, atau sebagus apa pemain tersebut dapat beradaptasi dengan skema yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Dan nantinya mungkin feeling saya sekitar bulan Agustus mungkin atau bulan Juli akhir, Xabi Alonso akan mulai aktif
membeli pemain yang mungkin akan menambal kurangnya pemain ataupun squad Chelsea yang ada saat ini. Cukup panjang, namun terima kasih yang udah dengerin. Saya berharap nantinya Xabi Alonso dapat bertahan lama, sukses relatif lah, setidaknya dapat bertahan lama minimal setahun di Chelsea, dan kita dapat melihat bagaimana permainan ataupun bisa dibilang behavior lah dari Chelsea ini dapat sedikit berubah saat ditangani oleh Xabi Alonso dibandingkan oleh manajer ataupun pelatih-pelatih sebelumnya. Sekian, terima kasih yang udah menyimak. Ciao guys.